Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Kiwibriawan dari kelas C Perbankan Syariah dengan NPM 20510202006. Di sini saya akan memberitahukan materi kelompok 5 kami, yaitu tentang sholat jenazah. Dengan nama kelompok yang pertama, Calis dengan NPM 20510202007, Indri Wahyuni 205102038, Mela Anggraini 20510202222, dan dengan saya sendiri Muhammad Faris Kiwibriawan dengan NPM 20510202006. Baiklah, di dalam materi sholat jenazah terdapat beberapa bagian-bagian materi lainnya seperti hukum sholat jenazah, yang kedua memandikan jenazah, mengkafani jenazah, syarat dan rukun sholat jenazah, dan menguburkan jenazah. Hukum sholat jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat atau kewajiban kolektif, dan kewajiban tersebut akan gugur apabila sudah ada yang mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebagai berikut. Dari Jabir, bahwasanya seseorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sholatkanlah atau jenazah sahabatmu." Hadis riwayat Al-Hamzah kecuali Tirmizi. Memandikan jenazah. Jenazah ditempatkan pada tempat yang terlindung dari panas matahari, hujan, atau pandangan orang-orang banyak. Jenazah ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi seperti di depan atau balai-balai. 2. Pada saat dimandikan, jenazah diberi pakaian basahan atau kain sarung agar auratnya tidak terbuka. Ketiga, jenazah diangkat atau agak didudukkan, kemudian perutnya diurut supaya kotoran yang mungkin masih ada di perutnya dapat keluar. Lalu yang keempat, kotoran yang ada pada kuku jarinya, jari tangan dan kaki dibersihkan, termasuk kotoran yang ada di mulut atau gigi. Lalu yang kelima, menyiram air di seluruh badan sampai merata dari atas kepala sampai kaki, mulai dari anggota badan bagian kanan dan anggota wudunya. Setelah seluruh badan disiram air, kemudian dibersihkan dengan sabun dan disiram kembali sampai bersih. Lalu yang keenam, waktu memandikan jenazah disunahkan disiram ganjil tidak lebih atau 5 kali dan seterusnya. Jenazah diwudukan sebagaimana biasa, kemudian disiram dengan air yang dicampur dengan wewangan. 8. Setelah jenazah selesai dimandikan, lalu disiram rambutnya dengan rapi. Lalu yang ke-9, badan jenazah dikeringkan dengan handuk. Lalu selanjutnya, mengafani. A. Perlengkapan yang harus disiapkan untuk mengafani jenazah. Yang pertama, kain kafan. Ketentuan kain kafan digunakan adalah 3 helai untuk laki-laki dan 5 helai untuk perempuan, dan sesuai dengan ukuran panjang badannya. Lalu yang kedua, kapas. Yang ketiga, menggunakan wangian seperti cendana, katsuri, dan sebagainya. Yang keempat, orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Terhadap orang yang meninggal dalam keadaan ihram, hendaknya dikafani sebagaimana pakaian sewaktu ihram dan tidak menggunakan wangi-wangian. Sedangkan untuk perempuan tetap dikafani sebagaimana mestinya, hanya dilarang mengenakan wangian. 5. Dilarang berlebih-lebihan dalam mengafani jenazah. Cara mengafani jenazah. 1. Hamparkan selembar tikar di atas lantai, lalu bentangkan 4 utas tali di atasnya, diletakkan di tempat kepala, tangan, lutut, dan mata kaki jenazah yang hendak dikafani. Hamparkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan. Jenazah diletakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan. Kedua tangan jenazah diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau juga dibolehkan kedua tangan diluruskan ke bawah. Tempelkan kapas secukupnya di bagian mata, hidung, mulut, telinga, pusar, kemaluan, dan duburnya. Setelah itu, tubuh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 4 utas tali yang sudah disiapkan, yaitu di bagian atas kepala, lengan, lutut, dan mata kakinya. Berikut ini video cara mengafani jenazah. Pertama-tama kita siapkan minimal 5 tali
untuk mengikat bagian-bagian dari mayat tersebut. Yang pertama yaitu tali di atas kepala atau tali pocongnya, yang kedua tali pada bagian leher, yang ketiga tali di bawah tangan, yang keempat tali pada bagian lutut, yang kelima adalah tali pada bagian bawah kaki. Setelah itu kita letakkan kain kafannya di atas tali yang sudah kita bentangkan tadi. Dan untuk cowok atau untuk laki-laki itu ada 3 kain kafan. Ukurannya sih tergantung dari mayat tersebut. Jadi kalau mayatnya 2 meter ya kain kafannya itu lebih dari 2 meter. Tapi yang inti adalah 3 lapis. Lalu ini diletakkan lagi kain kafan yang kedua secara seperti serong atau hampir seperti menyilang. Lalu kain kafan yang ketiga diletakkan berlawanan arah dari kain kafan yang kedua. Dan langkah selanjutnya kain sarung untuk membungkus mayatnya. Kalau kain sarung ini untuk membungkus mayat cowok. Setelah selesai seperti ini susunannya, maka langkah selanjutnya adalah meletakkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan jenazah di atas kain kafan. Kemudian lapisan di atas atau lapisan kain sarungnya itu ditutupkan seperti ini. Kemudian bagian lapisan ketiga ditutupkan. Namun sebelum itu, setelah penutupan kain kafan yang ketiga tadi, kita kasih kapas dulu pada bagian-bagian yang mudah dimasuki oleh ular atau untuk mempercepat pembusukan. Jadi fungsinya kapas ini sebenarnya yang paling umum adalah untuk menutupi bagian-bagian di mana seperti hidung, mulut, mata, telinga, lalu lubang dubur. Itu untuk menutupinya yaitu dengan tujuan untuk menghindari percepatan pembusukan. Nah, lalu setelah kita letakkan kapas tadi, kita bungkuskan kain kafan yang kedua, lalu kain kafan lapisan ketiga. Yang pertama, mengikat tali bagian di atas kepala atau tali pocongnya. Hal yang paling pertama. Dengan ikatan itu harus mudah dilepas, atau bisa biasanya untuk zaman sekarang kalau di pramuka itu tali simpul itu atau simpul pita juga boleh. Yang kedua pada bagian leher. Yang ketiga pengikatannya pada bagian bawah tangan. Lalu di bagian lutut, dan terakhir itu berada di bagian bawah kaki. Kepanjangan di sini. Yang terakhir pada bagian bawah kaki. Demikianlah praktikum untuk pembungkusan mayat. Untuk pembukaan bagian wajah atau face-nya itu nanti ketika berada di dalam lubang tubuh.
Syarat dan rukun sholat jenazah. Syarat-syarat sahnya sholat jenazah. 1. Orang Islam. 2. Suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Suci dari badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang keempat, keadaan jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafani. Yang kelima, letak jenazah di arah kiblat orang yang menyolatkan. Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat jenazah. 1. Mayat hendaknya diletakkan di sebelah kiblat orang-orang yang menyolatinya. Jika mayat tersebut laki-laki, maka imam berdiri searah dengan kepalanya. Sedangkan jika mayat tersebut perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan pinggulnya atau di tengah-tengah mayat tersebut. Yang kedua, bila mayat itu banyak, maka diletakkan berdampingan di hadapan orang yang menyolatinya. Urutan yang paling dekat dengan imam adalah mayat laki-laki dewasa, sesudah itu anak-anak, kemudian wanita. Jika mayat itu hanya sejenis, maka yang paling dekat dengan imam adalah yang lebih utama atau yang lebih mengerti tentang dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Calis dengan NPM 251020207. Bagian yang C, rukun sholat jenazah. Yang pertama itu ada niat. Niat untuk jenazah laki-laki. Usolli ala azhal mayyit tati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'mumalillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat untuk jenazah perempuan, usolli ala azhil mayyit tati arba takbiratatin fardul kifayati ma'mumalillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Rukun sholat yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Yang keempat, membaca salawat Nabi setelah takbir kedua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alaminal innaka Hamidum Majid. Yang kelima, membaca doa untuk jenazah. Allahumma firlahu wa afihi wa fa'anhu wa akhrim nuzulahu wa wasi mukhdalahu wa ksihu bil ma'is wa stazzi wal barod wa naqqihi minal khotoya kama naqqait astasabal afyaluhu minal dannas wa abbihi darran khaira min arhi wa ahlan khaira min ahlihi wa zawzan khaira min zawzihi wa askihul jannata wa aizuhu min azabi khabrikum min azabin nar. Keenam, membaca doa untuk jenazah dan orang yang ditinggal. Allahumma la tarhimna azrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wallahu wali ikhwanina lazina sabba'una bil imani wa la tazal fi qulubina khilal lillazina amanu rabbana innaka Rannufur Rahim. Setelah membaca doa pada takbir keempat, kemudian diakhiri dengan salam. Baiklah, mari kita simak contoh video sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratatin faradul kifayati ma'mumalillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa fa'anha wa akhrim nuzulaha wa wasi muqdalaha wa ghsilha bil ma'i wat sajil wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqait tawsabal atyarha minal danas wa abhihu daran khairan min da'alihi wa ahlan khairan min ahli wa zawza khairan min zawzihi wa adkhilhu jannata wa azzihu min azabi khaydir aw min azabin nar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tarhimna ajrahu wa la tafina ba'dahu waghfir lana wallahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bi imani wa la tajal fi qulubina lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mel Anggraini. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang menguburkan jenazah. Mengenai penguburan jenazah, Rasulullah SAW menganjurkan untuk segera dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan sabda beliau yang artinya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun tata cara menguburkan jenazah adalah sebagai berikut. Liang lahat disunahkan dibuat sepanjang badan jenazah dan cukup dalam agar tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Setelah jenazah diusung dan sampai di liang lahat, maka masukkanlah ke dalam liang lahat dengan miring ke kanan dan menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah, hendaknya membaca Bismillahi wa ala millahi Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Cara menguburkan jenazah berikutnya adalah tali-tali pengikat kain kafan semuanya dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Kemudian ditutup pakai kayu dan papan atau bambu sebagai dinding ari. Kemudian ditimpun pakai tanah sebagai galian lubang menjadi rata dan diberi tanda berupa batu agar tidak diinjak-injak oleh hewan dan diduduki oleh manusia. Kemudian, tata cara paling akhir adalah mendoakan dan memohon ampunan untuk jenazah agar diberi keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mari kita simak video berikut ini tentang bagaimana cara menguburkan jenazah.
Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.